Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih wa naskuruhu haqqa syukrih wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadin wa ala alihi wa sahbih, amma ba'du. Anak-anakku santri Pondok Pesantren Mas Lambang yang saya cintai, saya di sini akan menyampaikan tentang tata cara ibadah sholat yang benar menurut Al-Quran dan hadis, atau lebih singkat lagi, tata cara ibadah sholat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, kita melaksanakan sholat ini jarang yang menggali bagaimana sebenarnya tata cara sholat yang dituntunkan oleh Rasulullah. Kadang-kadang kita hanya melakukan nyontoh seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang atau orang tua kita. Bagaimana sebenarnya takbir yang benar, bagaimana sebenarnya bacaan yang benar, bagaimana sebenarnya sujud rukuk yang benar, kita jarang sekali untuk menggali bagaimana contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Nah, di sini coba perhatikan, saya akan memulai dari persiapan awal sebelum kita melakukan sholat. Jadi kita sholat itu tidak serta-merta kepingin sholat langsung ngelakoni sholat. Seperti yang dilakukan oleh negara tetangga kita, ya. Ketika terjadi wabah corona ini, kemudian viral, ada sejumlah orang banyak melakukan sholat tanpa mengetahui apa syarat dan rukunnya, sehingga tidak tahu apa yang harus ia lakukan, sampai menghadap kemanapun tidak tahu. Sholat itu ada syarat dan rukunnya menurut tuntunan Rasulullah. Ketika syarat itu tidak dilakukan, maka sholat itu pun juga tidak bisa diterima, karena tuntunannya seperti itu. Syarat itu ada syarat wajib, ada syarat sunat. Orang yang tidak memenuhi syarat wajib, maka dia tidak wajib sholat. Saya contohkan umpamanya syarat wajib itu harus Islam. Ketika orang belum berislam, belum mengucap 2 kalimat syahadat, maka sholatnya tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Jadi syarat wajib untuk melakukan sholat harus Islam dulu. Kalau tidak Islam, maka dia tidak wajib sholat. Kemudian ada syarat berikutnya, balik dan berakal. Itu syarat wajib. Ketika ada orang gila, tidak usah diperintah untuk sholat. Anak kecil bisa diajak sholat, tapi itu hanya sekedar belajar, dia tidak wajib. Kemudian menjadi syarat wajib juga, sholat itu kalau sudah masuk waktunya, itu sholat maktubah, sholat wajib. Kalau belum masuk waktunya, seperti umpamanya sekarang ini belum waktu zuhur, maka kita tidak wajib sholat zuhur. Sholat zuhur kalau gawe ini. Nah, ada syarat wajib yang terakhir, yaitu harus bersih dari haid dan nifas. Kalau orang sedang haid, maka sholat berapapun rakaat yang ia lakukan, maka sholatnya tidak bisa diterima, karena dia belum suci. Itu syarat wajib. Ada lagi syarat sah. Syarat yang menjadikan sholat itu sah, maka harus diawali dengan suci
dari hadas kecil dan hadas besar. Apa hadas kecil itu? Hadas kecil itu segala sesuatu yang membatalkan wudhu, itu hadas kecil. Kalau orang dalam keadaan berhadas kecil kemudian sholat, walaupun orang lain tidak mengerti kalau itu dia sedang berhadas, maka dia tidak bisa diterima, sholatnya tidak sah. Karena perintah Rasulullah, layak balullahu sholatan bi ghairi tohurin. Ayat Al-Quran, idza kumtum ilas sholat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, ini perintah-perintah sebelum kita melakukan sholat. Harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tidak cukup itu. Sebelum kita sholat harus kita persiapkan tempat, badan, pakaian, harus suci semua. Kalau tidak suci, maka sholat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Berikutnya yang menjadi syarat sah sholat, harus nutup aurat. Kita tahu aurat laki-laki mulai pusar sampai lutut, aurat perempuan mulai semua anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Menjadi syarat sah juga kita harus menghadap kiblat karena perintah dalam Al-Quran, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Kalau sudah syarat wajib dan syarat sah itu sudah dilakukan, baru kita mulai melaksanakan sholat. Apa yang pertama yang harus dilakukan ketika melaksanakan sholat? Rasulullah kasih tuntunan kepada kita adalah wad'us sutroh. Kita harus meletakkan sutroh. Wadaf'ul mari amamau, kemudian mencegah orang yang lewat di hadapan kita, antara kita dengan batas sutroh itu. Itu tuntunan Rasulullah. Kadang-kadang itu kita tidak perhatikan. Sholat saenggon-nggon, gak gelem milih soft sing paling ngarep angger sholat. Itu tidak mengikuti tuntunan Rasulullah. Jadi kita harus letakkan sutroh di hadapan kita, kemudian kita baru melaksanakan sholat. Nah, di dalam pelaksanaan sholat itu pun kadang-kadang kita seenaknya saja. Sholat itu mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu Rasulullah ngasih contoh secara detail. Jadi tidak sakarepe dhewe. Kita mulai angkat tangan. Angkat tangan itu yang serius. Kadang-kadang kan dia sholat langsung sendakep. Padahal Rasulullah kasih tuntunan kita angkat tangan itu hanya ada 2 contoh. Yang satu, khadfal mangkibain, sejajar dengan pundak. Kemudian ada tuntunan lagi, khadwal udunain, sejajar dengan telinga. Dua-duanya itu dituntunkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu kalau kita angkat tangan, yang serius angkat tangan. Ya. Kemudian jangan asal-asalan, seperti sholatnya orang yang tidak terlalu serius, angkat tangannya digaidulinan. Jadi mengangkat tangan di dalam sholat itu Rasulullah kasih tuntunan ada 4 tempat, dan itu keempat-empatnya harus kita lakukan. Tidak hanya takbiratul ihram. Yang pertama takbiratul ihram, kita angkat tangan. Yang kedua, ketika kita turun untuk rukuk, itu juga harus angkat tangan. Ya. Jadi jangan langsung teko sendakep, tangannya langsung diturunkan, tidak. Itu harus angkat tangan. Ya, ikut tuntunan Rasulullah. Kemudian yang ketiga, ketika kita bangkit dari rukuk, itu harus angkat tangan. Ya.
tidak ngadeg tanpa ada angkat tangan. Itu tidak dituntunkan Rasulullah seperti itu. Ya. Kemudian angkat tangan yang keempat, ketika kita sholat melebihi dari 2 rakaat. Kita sholat lebih dari rakaat, maka setelah kita tasahud awal, kita menuju rakaat yang ketiga, itu juga harus angkat tangan. Berikutnya yang dituntut oleh Rasulullah yang perlu kita perhatikan adalah wad'ul yadain, meletakkan kedua tangan, al-yumna alal yusra, yang kanan di atas yang kiri. Ya, kalau kita melihat sholatnya orang-orang di luar negeri, kalau kita melihat shootingannya di Masjidil Haram, ada orang yang angkat, yang ketika qiyam itu tangannya lurus aja ke bawah. Ya, ada yang seperti itu. Tapi Rasulullah tuntunkan al-yumna alal yusra, yang kanan di atas yang kiri. Kemudian baca iftitah. Nah, ini anak-anakku yang perlu saya perhatikan. Rasulullah tuntutan kita untuk berdoa iftitah ini tidak hanya satu. Rasulullah mengajarkan iftitah itu banyak bacanya, sampai 7 macam. Dan itu semuanya dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah ganti-ganti ketika iftitah, itu kemudian ulama membuat kesimpulan bahwa iftitah itu sunnah. Tapi Rasulullah tidak pernah tidak baca. Ya, mungkin kadang-kadang Allahumma ba'id, mungkin kadang-kadang Allahu akbar kabira, mungkin kadang-kadang Allahumma robba Jibrila wa Israfila, dan seterusnya. Semuanya kalau bisa kita harus belajar dan menghafalkan, sehingga ketika kita melaksanakan sholat bisa iftitah itu ganti-ganti. Jangan sampai menganggap bahwa Allahumma ba'id paling benar bagi orang Muhammadiyah, Allahu akbar kabira paling benar bagi orang NU. Itu jangan. Ya. Kalau Anda sholat dengan model asobiah seperti itu, maka Allah dan Rasulnya tidak senang. Jadi kita lakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, insya Allah kita akan selamat dunia sampai akhirat. Satu lagi yang perlu saya jelaskan, bahwa karena ini waktunya, kita baca ta'awud, kadang-kadang kita lupa. Jadi setelah kita iftitah, sebelum kita al-fatihah, itu ada tuntunan kita harus baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau tuntunan yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu harus kita baca sebelum kita al-fatihah. Jangan sampai lupa dengan alasan imam tidak pernah baca ta'awud. Iya, tidak pernah baca karena memang itu bacanya sirri, tidak harus dibaca dengan keras. Tapi itu Al-Quran perintah fa idza quri'al Al-Quran fa'ista'id billah. Jadi harus kita baca ta'awud itu. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, anakku. Barangkali nanti kalau ada kesempatan yang lebih panjang lagi akan saya teruskan. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.